Nah, ketika momen Tigreal ngejaga, Cici, Granger, dan Gatot Kaca makan depan, itu enak banget. Tapi kita lihat sesaat lagi nih akan seperti apa lagi pertandingan di game yang kedua. Apakah ini akan berakhir atau memang disamakan dulu kedudukannya oleh Navi. Jadi langsung saja game yang kedua kita berangkat menuju ke Land of Down. Karena Land of Down lah yang akan menjadi saksi bagi game kedua kita. RRQ di game pertama tampil dengan sangat-sangat baik, tapi reset dulu nih. Sekarang tukeran kan, Assassin Lancelot dipegang sama teman-teman dari RRQ. Ya, dan ya kita harus melihat nih sebenarnya untuk tempo permainan dari Selena itu sendiri kan. Kita tahu ini hero yang lumayan serem, apalagi kalau sampai mendapatkan kesempatan snowball. Itu yang harus kita nantikan dari Navi, apakah mereka sanggup untuk membuat skenario di mana Ukir bisa snowball dengan Selena aja, atau minimal dapetin first blood lah di bawah. Tapi menit kalau yang gue kedua ya, tambahin, sebelum badannya. gue tambahin dikit Om, kalau Selena itu serem dalam tanda kutip kalau row-nya kena. Nah, kalau misalkan nggak kena, itu juga agak susah loh, karena deliver damage Selena dia by range. Yap. Tapi ini adalah set talent emblemnya yang memang sudah digunakan oleh masing-masing tim. Yap. Lumayan standar sih ya, dengan Mage, Emblem, dan juga Rapture untuk jungler dan juga mid ya, Ukir dan juga bersama dengan Andoriu. Builder's Blessing paling dipakai untuk bisa membuat Selena ini lebih mobile lagi, atau punya mobilitas tinggi untuk bergerak entah ke EXP nanti atau bahkan untuk ke Gold Lane. Sedangkan ternyata ada Festival of Blood yang dipakai oleh Shiva, agak sedikit bermain defensif Navi. Ya, dia nyari sustain landingnya kan. Sementara untuk dari Tigreal-nya Idok nih seperti biasa nih, klasik dari Idok, pull yourself together. Dia bisa flicker dengan lebih cepat nanti, apalagi kalau dapetin stack Idok. Gue sakit banget Idok. Wow, Idok masih berhasil selamat Idok untuk kali ini. Sekarang Andoriu masih stay dari tersebut dalam bisa orangnya connect. Zunes menjadi korban. Masuk dari titik buta tadi, row yang hadir dari bagian belakang. Gak expect pastinya dari Zunes. Pas banget juga momennya di mana Turtle muncul, so Navi mereka akan setup lebih cepat. Ya, dan mereka berhasil harusnya untuk bisa mendapatkan ke arah satu Turtle yang pertama dengan tadi setup dadakan ya. Pokoknya kalau ada Selena setup dadakan aja, siap aja pokoknya orang-orang. Ya, apalagi tadi tumbangnya juga hampir di menit yang kedua ya, jadi tidak ada kesempatan tadi untuk Zunes mungkin bisa join lagi sehingga Turtle emang harus diberikan. Dan itu Selena sangat cepat untuk bisa membantu pengambilan dari Turtle juga. Dan audience prediction kita ternyata jatuh ke tangan RRQ nih ya untuk prediction di game yang kedua. 76% Lim. Oh, mungkin karena dampak dari game pertama Om, RRQ mendominasi habis kan. Jadi ya pool dari suaranya juga akan berpindah. Cuma di game kedua nih Ukir Selenanya juga boleh-boleh nih. Dia selalu bisa melepaskan arrow dari titik-titik buta pemain-pemain RRQ loh. Contohnya kayak tadi dari belakang. Dari area RRQ-nya sendiri yang gak akan expect akan ada Abyssal Aurora di bagian sana. Dan ketika ada Selena, mid-nya ini enak banget Om. Mereka menang kiri kanan. Mid control ya, yang kita lihat sekarang juga bagaimana trappingnya untuk membuka vision juga. Dan lihat betapa akhirnya dari pemain-pemain RRQ harus ngambilin trapnya juga. Selain daripada harus bisa menghindari arrow yang dilepaskan dengan Ukir nanti Pak Pulung. Yap, Idok udah level 4. Idok siap untuk bisa menyedot siapapun nantinya ya. Dengan satu implosion yang emang dia milikin, tapi si V masih stay, masih nyaman, aman, tentram, damai di dalam landing yang dia punya. Kayaknya ditahan aja sih implosionnya kalau memang gak dapetin momen untuk makan kena banyak ya. Kayaknya menjadi di... Yap, Zunes kepada yang lain. Zunes berhasil kah? Tapi satu terakhir. Zunes selamat. Wow, Zunes. Permainan yang cukup baik tadi ya. Timing puncher yang sangat-sangat perfect. Membuat dia gak tumbang sama sekali. Tapi baru lagi nih Om. Bukan Genius One, bukan Starlium, tapi Concentrate Om. Iya. Atau ngincer untuk lifesteal ternyata nih. Tapi Karsnya memang benar-benar langsung di pressure juga EXP yang tidak akan diberikan kesempatan untuk bermain lebih leluasa Pak Pulung. Oke, tapi Andoriu tidak mau maju. Terlihat Res yang memang sudah standby loh. Sudah standby dah. Oke, ini kalau kita lihat dari setupnya sebenarnya Idok masih ada implosion. Panas las. Dia bilang sakit banget Pedro Astrakan. Dia langsung dikeluarkan namun di depan berbeda Idok. Menjadi satu orang yang benar-benar ngedempetin pula ke arah dari Afro. Mereka belum menyerah, mereka mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya ke area Turtle. Habis lalu dilemparkan, ada apa terompah yang mendapatkan terkait tersebut walaupun langsung di-crack masa dan sekarang Andoriu coba lihat. Andoriu terjebak di tengah-tengah player dari RRQ dan selesai. Hanya menjadi notifikasi. Afro itu dia tadi OG dan Retribution yang under pressure bisa gue bilang dari Zunes membuat akhirnya miss kalkulasi dan ya
memang Navi ini kuat banget loh ketika momen-momen objektif turtle ataupun lord dan sebagainya Om. Ya mereka kayak ready banget ya untuk pengambilan objektif seperti itu. Tapi RRQ juga mereka cukup banyak invest pemain ya. Jadi secara kuantitas kita melihat tadi RRQ mereka sangat menang. Karena bahkan Toy juga join untuk turtle yang kedua. Jadi sejauh ini Navi mereka masih cukup bisa berimbang di early game. Tinggal bagaimana apakah kembali nih arrow dari Ukir bisa kena ke siapa dulu targetnya. Karena Shiva lumayan lepas tadi untuk di bagian top ditinggal dengan Toy Pak. Nah, ini yang gue maksudkan ini Om, karena Waduh. kita sempat bahas War X dari Lancelot kan, kalau pakai Fury Hammer jadi lebih lama, Zuneski nggak pakai Fury Hammer Om. Ya, Dia langsung nah ke War X sekarang dan jadi duluan. ini sekarang retringnya udah dipakai loh. Untungnya gagal tadi diganggu oleh Idok. Sebentar sekarang Federasi di depan berbeda Ukirnya. Masih berusaha untuk dan juga berhasil untuk menyelamatkan diri. Vengeance tadi terlihat dari Res. Hampir terjebak di area outer turret mid. Masih ada flicker tapi ya mau nggak mau harus dikeluarkan juga dan sekarang lihat gempuran dari RRQ menuju ke arah gold lane. Yap, Steve tertekan, Steve dalam bahaya. Steve benar-benar disambangi oleh dua player sekaligus. Zaman Force tadi terlihat di area dari gold lane. Cuman nggak ada korban sama sekali ya. Bahkan sekarang lihat dari RRQ mereka menguasai mapnya. Yap. Tarik lagi walaupun nggak ada korban. Oke, Zunes, 1v1 situation, Phantom Execution kembali lagi menuju ke area aman dari Zunes. Ini match up yang cukup ini ya. Dengan tempo pengambilan objektif saja. Yang kalau kita lihat semuanya coba untuk dimainkan dengan RRQ. Karena Shiva-nya memang di pressure, bahkan untuk top turret-nya harus hilang sekarang bagi Navi. Tapi setup di turtle. Ini mungkin yang diincar dengan Navi adalah menang di turtle, 3 turtle. So far, Ya. sudah dapetin 2 kena. dan incar untuk Karena 3 belum. Ada Abyssal Trap juga tadi langsung dikeluarkan. Sementara sekarang di area tengah coba lihat Zunes. Hampir saja. Tapi tidak ada lagi Tonros dan berhasil solo kill tadi dari Andoriu. Zunes harus merasakan akibatnya. Bahkan final slash ternyata tadi di area dari Riven. Dan sekarang kayaknya sudah join dalam pertempuran PDS. Lagi kombinasikan dengan zaman Force. Garcia pun masih berhasil selamat tapi tidak untuk waktu yang lama. Apro gagal untuk bisa melindungi. Sementara Ukir masih ngeker dari kejauhan. Itu dia Rins yang dapetin free hitnya. Dan sebelumnya juga ada momen yang gue bahas di mana Rhythm of Joy bisa mengejar Ido. Oke, Idok, sebentar sekarang coba lihat resnya pun terjebak. Resnya diambil, Abyssal Arrow-nya connect karena Rins mau tidak mau Purify digunakan. Masih aman dan sekarang lihat turtle-nya nggak akan dilepas walaupun pressure dari Idok pun visionnya tetap terbuka dan RRQ bisa kontes kali ini. Lihat sekarang pertempuran yang kembali terjadi. Afro-nya sempat bisa mengeluarkan apa lawan Guardian. Connect tadi ke arah dua player tapi sekarang Afro-nya malah langsung menghilang. Turtle belum jadi milik siapapun. Zaman Force mungkin sesaat lagi akan selesai impact-nya. Tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Zunes. Rinsnya berhasil untuk kabur. Andoriu juga bisa mengejar tadi ke arah dari Toy. Dimana Toy-nya sekarang masih berjuang untuk bisa menyelamatkan dirinya satu terakhir. Tapi Toy gagal untuk bisa kabur. Kejar Res mendadak hadir. Andoriu down. Timing flicker yang begitu baik dari Res karena pertukarannya terhadap Andoriu. Dan lihat pergerakan Zunes cepet banget. Dia langsung clear ambil orange buff-nya. Bahkan bawahnya pun dikontrol. Walaupun hati-hati, Oke, Kar sama sakit sekali. juga nih. What? Loh, Waduh, dan connect pula Zunes. Hero has been slain. Spear of Destruction di game yang pertama dibalaskan dengan Abyssal Arrow yang mengenai juga ke arah junglernya. Jauh loh itu tapi tadi. ini lumayan sakit juga ya. Ternyata untuk Karcha sendiri yang sanggup untuk head to head berhadapan dengan Assassin. Berhadapan dengan Lancelot yang sudah ada di level 10 juga. 3 kali tumbang untuk Zunes. Dari gold gap-nya sudah mulai bisa dikejar juga tadi ya. Mungkin agak sedikit timpang, tapi akhirnya sudah mulai bisa dikejar. Berkat pastinya Selena ini. Dari Abyssal Arrow yang bisa connect secara terus-menerus juga. Dan bahkan mereka punya badan yang rela untuk tumbang Apro juga. Jadi lama pastinya progres untuk menumbangkan Apro. Dan Karsnya sudah mulai bisa menggangin hero-hero. Terlepas daripada itu tank, bahkan untuk Assassin sendiri pun itu damage-nya dia sangat berasa sekali. Ya untuk Farlane-nya pun masih belum ada adegan-adegan manjangin lane ya dari keduanya. Buset RRQ deh. masih biarin Haritnya farming, dari Zunesnya juga belum kontrol dari landing jauh. Dan gue rasa memang akan ada tim fight di arah mid. Siapapun yang ngebongkar midnya duluan, mereka akan lebih untung. Yap. Apalagi dengan menggunakan Selena kayak begini ya, ofensif bagus banget. Tapi sekarang Idok kurang ke kiri sedikit tadi Idok ya. Kiri dikit Anginnya kedorong doang tadi. tadi kena. Anginnya kena. Wush, udah Wah. kena tadi nih. Anginnya udah berasa ya. Tapi itu dia. Tigreal dari Idok ini salah satu power pick juga loh. Jangan salah. Mereka sering banget mendapatkan kemenangan ketika Idok yang pakai heavy CC entah itu untuk backup ataupun untuk offense. Kita melihat juga Parah mungkin nih. dari Karsnya sendiri yang hanya akan menunggu dulu nih opening kapan nih ya kira-kira ada closure yang mungkin bisa tercipta juga jadi dia baru bisa masuk nanti kalau Yap. Oke.
Sejauh ini masih standby semuanya, masih cukup adem ayem loh. Slow dulu tapi Idok ketahuan, Idok terlihat. Ini nggak boleh berhenti gerak sih. Sebentar aja berhenti gerak, tiba-tiba Ukir udah ngelepas roll-nya nih. Ngedekat entah kenapa ya, kalau Goldman itu lebih sering kena. Lebih sering ngedeketin row. Niatnya tuh pengen kabur sebenarnya. Gue juga tahu niatnya mau ngindarin. Tapi malah ngedeket, biasanya kayak gitu tuh kejadiannya. Entah Goldland, entah jungle. Tapi kalau jungle tank enggak, jungle assassin aja nih spesifik. Itu kayak ini ya, teori-teori hipnotis ya, sama kayak Franco juga kan biasanya. Tapi ya ini Magnet ada om. Lord yang keluar yang memang masih jadi tarik ulur lah ya untuk Navi juga. Kamu ngeliatnya sekarang Navi kayak mereka strong Weh, weh, banget weh. di Steve. Ukir Ukir. sampai flicker loh dia. Ya. Dia pakai flickernya untuk kabur dan itu jadi satu informasi yang lebih mahal. Gue kalau udah denger flicker ya, entah kenapa di kepala gue langsung ada Rins loh yang flicker. Masalahnya Rinsnya Purify nih, Li. Bukan Makanya. Flicker. Itu yang bikin gue kayak udah kehipnotis gitu loh. Rins itu sering banget pakai flicker-flicker ke depan soalnya kan. Tapi Apakah ternyata Rins dari akan menjadi Ukir. duta flicker, Lim? Duta flicker Hampir kah? sih. Hampir. Oke, di depan yang lain Andorio berhasil ditangkap oleh dua player langsung ini menjadi kerusuhan sangat besar. Mau tidak mau Lord yang pertama, apa yang akan terjadi? Bisakah mereka untuk Ketenko. mengganggu pemain dari RRQ bisa mengamankan ke arah dari Lord tersebut? Tapi 4 melawan 5. Sementara Navi nggak akan berhenti, nggak akan kasih Lord ini secara free. Mereka mau tetap kontes. Yap, 15 detik lagi. Masih ada waktu yang cukup panjang untuk RRQ. Bisa mendapatkan Lord tersebut, tapi Lordnya kereset. Resnya berusaha untuk bisa maju. Karsnya menyisakan sedikit SP kembali. Tapi Federal Strike sudah terlihat. Lordnya harusnya berhasil diamankan dan Sunes berhasil mengambil Lord tersebut. Tadi mereka nungguin cooldown dari Retribution Yuji. Waduh, kena 2 orang tapi belum begitu berasa. Bahkan sekarang dibalikin kah? Res, final slash, terkena tadi ke arah satu player. Tapi Resnya berhasil mundur untuk Afro-nya menghilang. Sebuah follow damage yang begitu baik. Bahkan ada satu lagi si Kenaimer tadi dari Idok mendorong mundur. Mendorong, masuk ke dalam satu tertarik. Tapi malah Idok yang penting harus menghilang. Idok dari sekian banyak pertempuran yang terjadi, Idok fokus untuk menangkap Sive di bagian belakang dengan informasi tidak ada Purify. Maka dari itu mata Idok itu nggak lepas dari Sive, dia nggak peduli siapapun di depannya, yang penting Sive tertangkap. Yap. Ini bagus banget ya. Kayak ngebuang flicker pun tapi yang tumbang itu adalah Sif ya Pak Bulung. Nih, mau Makanya, gimana lagi Andori ya? Waduh, oke. Sementara sekarang Res, pada yang lain. Iya, makan lele dulu lah sambil jalan. udah biasa. Cuma ini tim fightnya terjadi di dua lokasi yang berbeda loh. Midnya tadi ada pressure dari Andoriu, atasnya pun lagi didorong oleh teman-teman dari RRQ. Ini penguasaan mid harus benar-benar jeli nih untuk keduanya. Tergantung sebenarnya dari Andorio, jangan sampai juga dia kembali pick off ya kan. Tadi sayang banget ketika dia lagi ada di bagian topnya ternyata dia di-gank juga dengan dua pemain sekaligus kan. Tapi untuk real time victory rate-nya ya masih lebih besar kepada RRQ 69%. Angka yang bisa kita bilang cukup signifikan ya, hampir mendekati bahkan sudah melewati 70% sekarang. 71% untuk RRQ. Dan lagi-lagi kalau mau memanjangkan lane untuk Navi ini harus bersiap-siap, Andorinya akan di-ganking berkuatan juga Mas. Yap. Kembali ada Mayem, kembali turun tempo. Tapi Zunes, Zunes sudah siap menabrak nih, kita lihat. Akan menjadi milik siapa? Dari Purple Buff ini karena sudah standby, tapi barusan Purple Buff menjadi milik dari Zunes. Karsnya berusaha untuk bisa menghantarkan damage, tapi baru kemarin slash yang masuk dalam tubuh dari Sive. Sive-nya down. Kerugian begitu besar didapatkan oleh Navi. Walaupun Resnya pun menghilang, tapi Toy setidaknya untuk sekarang berhasil tadi mendekatkan jaraknya menuju ke arah Kars. Dan solo kill by Toy. Andoriu selamat. Andoriu solo konser terhadap Zunes. 1v1 situation. Phantom execution digocek. Tapi Kondos apa yang terjadi? Tapi base-nya terbuka lebar. Satu kata full. Maka sekarang Andoriu masih ada Wentiner kembali. Dari Toy-nya masih bermuncul untuk bisa mendapatkan kemenangan secara cepat. Ayo ukirnya pun down. Dan throw wipe out. 2-0 harusnya bisa akan didapatkan oleh RRQ. Tapi setidaknya untuk sekarang masih ada Sive yang bisa defense kembali. Wah, gue bertanya-tanya kalau andai Toy tadi hit ke arah base-nya, apakah itu bisa menjadi endgame? Karena mereka juga memang mulai muncul dan fokusnya
mungkin call-nya atau command dari RRQ-nya adalah kill orangnya. Oke, maka dari Toy-nya pun dia nggak fokus secara objektif. Cuma ya kita akan reset lagi. Kita akan tarik lagi sekarang gamenya untuk lebih lama karena Lord-nya muncul. Harusnya akan dikontes nih dari kedua pihak, Om. Ya, betul. Tadi solo kill yang manis juga ya. Dari Andoryu sendiri tadi untuk bisa mendapatkan Zunes. Tapi ya sejauh ini kita melihat RRQ snowball effect yang mereka dapatkan. Mereka harus bisa jauh lebih lagi mungkin untuk memaksimalkan keunggulan yang sudah mereka dapatkan. Apalagi mereka punya Idok, mereka punya Tiger dengan Implosion yang dimana mereka bisa eksekusi siapapun yang sedang berjalan sendirian juga. Tidak perlu nunggu berame-rame ya mungkin dari pilihan lawan. Tapi kita melihat perform Res yang menurutku di game kedua ini sangat luar biasa dengan armor dia. Targeting dia ke belakang langsung menuju ke Shive itu sangat mahal sekali dan itu membuka peluang tadi untuk RRQ bisa mendapatkan top base star dari Navi ini. Oke. Tapi dengan Lord sekarang yang mulai di setup. Karena dari karena dari Red bisa karena bertahan, tapi Red langsung menggila. Sementara sekarang, apa yang terjadi? Lordnya berhasil diamankan oleh Andoryu. Apronya pun menghilang, sementara Toy-nya masih menari, tapi tidak untuk waktu yang lama. Toy-nya berhasil langsung dilumpuhkan dengan sangat cepat. Idok tertinggal, ada satu Tonros tadi dari Zunes guna untuk bisa mengcover pergerakan. Andoryu save the day kali ini ya. Kita tahu Navi tadi mereka under pressure banget. Tapi ya ketika retribution dari Andoryu menang dapetin Lordnya, seenggaknya Navi punya nafas yang lebih panjang walaupun gue rasa Lordnya juga nih akan lumayan free. Mungkin enggak, Kars udah mulai mengawal. Waduh, Karsnya sudah mulai mendekat. Wah. Karsnya mau ngejar kah? Enggak ternyata, karena mereka pun kehilangan 3 player dan itu pun harus ditunggu. Nah, ya, tetap jadi Lord yang free sebenarnya Om. Nah, tapi itu minimal sangat membingungkan juga ya. Dan kalau kita lihat dari replaynya Res yang ternyata harus terkena Abyssal Arrow tadi dan di instant pick off secara langsung. Dan sementara untuk lini belakangnya diganggu ya. Karena ada Andoryu juga yang masuk lewat belakang tadi. Untungnya Ya, sebuah gameplay yang sangat manis tadi untuk Navi juga di mana mereka maksimalkan bagaimana targeting dari Abyssal Arrow tadi. Dan baru dibilang, kita baru mention tadi, Res ini bagus banget buat targetnya ke belakang. Ternyata kalau memang dia bisa di hold ke depan dan tidak sanggup untuk menuju ke belakang, hasilnya bisa berbeda. Ternyata Navi masih ada chance untuk bisa menangin dari tim fight-nya nih. makanya nih. Pokoknya mata di Andoryu deh. Gue ngerasa Idok nih kalau memang dia susah untuk masuk belakang ya. Kenapa nggak coba untuk nge-backup aja Om? Dia bisa untuk nempel ke arah Zunes loh, nunggu Andoryu masuk dan Andoryu. Licin. Selamat loh. Dia Andoryu ya. Licin banget nih. Oh. Kayak mau ditangkap pun lumayan sulit. Masih ada open vision dari trap demi trap. Tekan dari Ukir juga. Jadi lumayan masih terbuka lah. Dan map dari Navi sendiri masih cukup terang untuk bisa langsung ditabrak dari RRQ. RRQ bahkan yang harus lumayan sangat berhati-hati nih. Karena sampai sekarang sekali saja mereka misstep. Ini mereka akan kepanis dan itu pun pasti sangat besar ya. Karena untuk game time-nya pun ini sudah hampir di menit yang ke-18 nih. Iya. Respon time-nya bakal lama banget ini. Dan gue, row-nya connect lagi. Res masih berhasil pergi. Res sebentar, wow Zunes. Flicker tadi terlihat Phantom Execution. Masih ada Tonros. Namun sekarang waktunya untuk Toyka bergiliran ke mereka. Tapi Idok masuk Flicker Implosion begitu baik. Dan ini dia kombinasi yang langsung diluncurkan langsung saja. Mereka mendapatkan 3 player dari Navi. Sebuah hal yang begitu luar biasa dari Idok. Tanpa mengeluarkan Purify, Toy masih ready untuk team fight. Rins masih ready untuk team fight. Dan karena Lord belum ada. Andoryu, tangkap. Loh. Andoryu, apa yang terjadi? Menjadi penyanyi solo di atas tapi Rins berusaha untuk bisa menjago. Namun, untuk sekarang harus merasakan akibatnya ke Federal Strike dikeluarkan tapi masih berhasil digocek dan tidak. This is Rins. This is Rins dan game yang kedua milik RRQ.